Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah memasuki tema 2G, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran 5 dan 6. Silakan dibuka buku tematik 2G-nya halaman 155 sampai 156. Ayo mendengarkan. Berwisata di air terjun. Pernahkah kamu berwisata di air terjun? Air terjun banyak terdapat di daerah pegunungan. Air terjun mengalir dari tebing yang tinggi yang jatuh ke lembah. Pemandangan air terjun tampak indah. Suara air terjun terdengar bergemuruh. Aliran air sungai tampak jernih. Titik-titik air menerpa muka, terasa menyegarkan. Pengunjung dapat menikmati wisata air terjun dengan bermain air dan berfoto. Pengunjung harus berhati-hati saat berwisata. Jalan yang licin dapat mengakibatkan kecelakaan. Kemudian silakan Ananda pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan berikut yang ada di halaman 156 ya. Silakan diisi. Kemudian dibuka bukunya halaman 158. Ayo berolahraga. Kemampuan mengatur napas di dalam air harus dapat dilakukan seseorang saat berenang. Oleh karena itu, kita harus banyak berlatih. Untuk melatih kemampuan mengatur nafas, marilah kita melakukan permainan berikut ini. Yang pertama, mengambil benda di dalam kolam. Setelah kamu mahir berada di dalam air, sekarang lakukanlah permainan dengan benda. Benda yang digunakan dapat berupa uang logam, batu, atau kelereng. Guru melemparkan benda di kolam renang. Kemudian anak-anak berlomba untuk mengambilnya. Anak yang dapat mengambil terlebih dahulu menjadi pemenangnya. Kemudian yang kedua yaitu menerobos teman. Permainan menerobos teman sangat mengasyikkan. Lakukan permainan ini secara beregu. Beberapa siswa berdiri kangkang di dalam kolam. Siswa-siswa yang lain menerobos di bawah kaki siswa yang berdiri. Lakukanlah secara bergantian antara yang berdiri dan yang menerobos dengan hati-hati. Kemudian silakan buka bukunya halaman 160 sampai 162. Ayo mendengarkan. Kera jadi raja hutan. Singa, sang raja hutan, mati karena usia tua. Para binatang tidak mempunyai raja lagi. Semua binatang berkumpul untuk memilih raja yang baru. Gajah. Tot. Siapa yang harus kita pilih menjadi raja? Raja kita harus berani dan cerdik, kata ular. Kemudian kata burung, cuit cuit. Pilih siapa saja yang siap menjadi raja. Kemudian kera, nguk nguk. Aku siap, aku siap menjadi raja. Kemudian kata kancil, bagaimana teman-teman? Apakah kita setuju dengan kera menjadi raja? Semua hewan menyetujui kera menjadi raja. Gegap gempita seluruh hewan hutan bersorak. Semua gembira dengan keputusan bersama. Kini mereka mempunyai raja baru yaitu kera. Sayang, tingkah laku kera sama sekali tidak seperti raja. Kera hanya bermalas-malasan sambil menatap makanan yang lezat. Hal itu membuat semua hewan kesal, terutama serigala.
kata serigala. Au. Hai kera, mengapa kerjamu hanya bermalas-malasan? Kata kera. Aku adalah raja, aku dapat berbuat sesuka hatiku. Serigala kesal mendengar jawaban kera. Serigala lalu menyusun rencana untuk menyingkirkan kera. Kata serigala, bagaimana bila kita pergi ke tengah hutan, kera? Di sana ada pohon jambu yang berbuah lebat. Kemudian kata kera, di mana antar aku rajamu ke sana. Aku ingin makan buah jambu. Sesampai di tengah hutan, serigala mempersilahkan kera untuk memanjat pohon jambu yang berbuah lebat. Kera yang rakus melompat ke arah pohon jambu. Kera tidak melihat di bawah pohon jambu itu ada lubang. Karena tergesa-gesa, kera tergelincir lalu terpelosok masuk lubang. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Siapa yang mati karena usia tua? Kemudian siapa yang menjadi raja baru? Yang ketiga, siapa yang memilih kera menjadi raja baru? Yang keempat, mengapa hewan-hewan di hutan kesal kepada kera? Yang kelima, untuk apa serigala mengajak kera ke tengah hutan? Kemudian dibuka buku tematiknya halaman 164. Perhatikan contoh, kemudian kerjakanlah soal. Laras dan 11 temannya bergabung dalam satu kelompok. Ada 4 anak yang membuat boneka jari berupa gajah. Ada 4 anak yang membuat boneka jari berupa rusa. Ada 4 anak yang membuat boneka jari berupa kera. Masing-masing bagian dalam kelompok tersebut bernilai 1/3. Nah, kemudian kan di situ ya. Laras dan 11 temannya bergabung dalam satu kelompok. Nah, itu semuanya satu kelompok ya, bergabung. Kemudian yang pertamanya itu ada 4 anak yang membuat jari berupa gajah. Kemudian 4 anak lagi membuat rusa. Kemudian 4 anak lagi membuat kera. Nah, karena dalam satu kelompok itu ada 3 yang berbeda membuat boneka jarinya, maka bagian dalam kelompok tersebut bernilai pecahan 1/3. Nah, silakan dilihat di halaman 165. Nah, berilah tanda centang pada gambar bangun yang sesuai pecahan yang ada di sampingnya. Di situ ada 1/4. Nah, yang menunjukkan gambar 1/4 itu yang mana? Nah, silakan nanti diberi centang ya. Kemudian yang keduanya di situ ada 1/2. Nah, silakan Ananda beri centang yang gambar bangun menunjukkan pecahan 1/2. Nah, kemudian di bagian B, gambarlah masing-masing 2 bidang untuk pecahan berikut. Di situ ada 1/3. Nah, Ibu contohkan ya, seperti yang bangun di sini. Contoh bangun 1/3. Nah, kemudian dilanjut yang di bawahnya. Silakan Ananda buat gambar bangun, 2 gambar bangun untuk pecahan 1/4 ya. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Mari kita bersama-sama mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.